Ibu KPA yang berasal dari Sumatera Barat, dan dia berpendidikan di KSW Salatiga, mengambil di bidang teologian. Jadi dari Bapak saudara kita ini kami silakan untuk menyampaikan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan pada saat ini. Kami dapat untuk beri tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Hanya berfirman Engkau, Kau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, dan kiranya dapat kami mendengarkan dan kami berkasihkan dalam kehidupan. Hanya di dalam Tuhan, di tengah-tengah kami telah bersedia untuk mendengarkan. Amin. Membaca Injil yaitu menjadi firman Tuhan pada minggu hari ini tertulis dari kitab Markus pasal yang ketiga ayat 20 sampai ke 35. Sekali lagi saya katakan pada kitab Markus 3 ayat 20 sampai 35. Saya baca dari kita semua dari kitab LAI terjemahan edisi yang kedua. Dengan judul perikop Yesus dan Beelzebul. Yesus pulang ke rumah. Orang banyak datang lagi berkerumun sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan kuasa pemimpin mereka ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Jika suatu kerajaan terpecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terpecah, ia tidak dapat bertahan. Tetapi sudah tiba kesudahan. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila ia tidak lebih jauh mengikat orang tua itu. Sesudah itu baru ia merampok rumahnya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Namun siapa saja yang menghujat Roh Kudus tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena dosa yang berat. Ia berkata demikian karena mereka mengatakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang membunuh dia. Ada orang banyak penduduk membunuh dia. Mereka berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan mencari engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, inilah ibuku dan saudara-saudara. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku. Demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia dalam mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Kristus, seperti yang telah mengatakan tak kenal kata saya
Izinkan dulu saya memperkenalkan diri saya agar pertanyaan ini berkenan. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Geni Giovanni Utapea. Saya dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana. Saya berasal dari Toba, Sumatera Utara. Dan saya suku Batak, berasal dari Sinode HKBP. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kesempatannya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan namanya. Dan terlebih kepada Bapak Pendeta kepada Tutang Barat dan secara spesifik dan lebih utama kepada pemantang bidang ini, kepada Bapak Ibu Majelis dan juga jemaat yang hadir pada saat ini. Saya telah diberikan untuk mengambil bagian dalam ayat firman saat ini. Demikian perkenalan singkat yang boleh saya katakan. Sekali lagi saya sapa kalau orang Batak mengatakan boras, sambutnya boras ya Bapak Ibu. Boras. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi kabar baik yaitu firman Tuhan pada hari ini yang dengan tema yang diusung oleh Sinode GKJ, yaitu melihat dengan iman. Berdasarkan ayat bacaan yang telah kita baca tadi pada kitab Matius ini, dengan juga tema mengingatkan kita bagaimana untuk melihat dengan penglihatan iman. Melihat dengan penglihatan iman. Ada ungkapan yang berbunyi, what you see is what you get. Yang artinya, apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapat. Mata iman atau mata rohani ini memberi kita suatu wawasan yang lebih dalam tentang kebenaran dan makna sejati di balik hal-hal yang tidak terlihat berusaha. Seperti Bapak Ibu melihat anak-anak, mungkin dalam hati Bapak Ibu, inilah anak, inilah yang menjadi ketergambaran dengan terorisme dan tipu. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak dapat memandangnya secara spesifik. Karena kenapa? Belum tentu usia Bapak Ibu lebih macam dari anak. Usia tidak ada yang tahu siapa yang dulu dipanggil dan siapa yang masih tahu. Begitu juga dengan berkelangan teman-teman, saudara-saudari pemuda. Mata iman ini dibaratkan sebuah cinta yang tidak tertulis tetapi tersirat. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, untuk menghantarkan kita kepada firman Tuhan pada hari ini, saya sebuah ilustrasi yang dapat saya kemas agar kita lebih gampang untuk memahami maksud dan tujuan teks ini. Dengan sebuah ilustrasi, di suatu ketika, di suatu tempat, adalah seorang petani yang setiap hari bekerja keras di ladangnya. Katakan petani padi. Apakah Bapak Ibu ada juga petani padi? Dia menanam benih padi ini dan merawatnya dengan penuh kesabaran dan harapan. Walaupun selama proses pekerjaan di sawah tersebut, dia diterpa hujan dan panasnya terik matahari. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, terjadilah suatu masalah. Katakan padinya diserang oleh berbagai hama, baik itu ulat, belalang, dan juga hama tikus. Dan para petani yang di sekitarnya atau orang petani yang lain mengatakan kepada bapak petani tadi, babat saja apa yang kamu tanam itu, tidak akan berbuah lagi. Mendingan kau bayar sebelah. Itu padi tidak akan membuahkan hasil lagi. Demikian kata petani tetangganya. Tapi petani itu mengatakan, tidak. Padi saya itu akan saya bersihkan dan terawat lagi. Tinggal beri pupuk, pasti akan berbuah lagi. Tetapi masyarakat di sekitarnya itu mengatakan dan menertawakan dia, tidak mengatakan beliau seorang kerjaan. Tetapi petani tetap mengerjakannya apa yang menjadi visinya dalam bertani. Karena ada tujuannya. Kalau saya menanam padi yang kaya hasilkan adalah padi dan sehingga menghasilkan beras tidak cukup kehidupan saya. Meskipun pada saat itu dia melihat hasilnya secara langsung, dia percaya bahwa suatu hari nanti benih yang ia tanam akan tumbuh menjadi tanaman yang subur dan memberikan buah yang berlimpah. Petani ini
Mungkin pada saat kita melihat sesuatu hal tanpa secara keseluruhan, kita melihat langsung memberi penilaian secara cepat tanpa mencari tahu keaslian atau keakuratan dari suatu permasalahan itu. Sehingga timbullah praduga-praduga yang kurang tepat atau yang salah. Sehingga timbullah tuduhan. Inilah juga hal yang dialami oleh Tuhan Yesus di mana pelayanannya selama di Galilea. Dan di mana selama pelayanan di Galilea ini selalu melakukan mukjizat, baik penyembuhan berbagai penyakit, orang-orang yang terbelenggu terlepaskan, dan karena ada laporan selama pelayanan di sana tersebarlah ke seluruh Galilea. Sehingga roh jahat melihat dia tersungkur dan mengatakan, engkaulah anak Allah. Banyak orang yang menanti-nantikan kedatangan Yesus. Para penderita penyakit-penyakit berdesak-desakan agar Yesus menjamainya hingga memperoleh kesembuhan. Berdasarkan nas ini yang telah kita baca tadi dikatakan, banyak orang berkerumun untuk menjumpai Yesus. Sehingga untuk makan pun mereka tidak sempat dan tidak punya waktu lagi. Perjumpaan dengan Yesus selalu dinanti-nantikan oleh orang banyak. Seperti kehidupan kita, Bapak Ibu, bila kita mengalami suatu penyakit yang tidak kunjung sembuh, kita berobat ke sana, ke B, ke C, dan lain sebagainya, tapi tidak sembuh. Tetapi karena ada kawan kami atau bisikan dari tetangga, oh si A dapat menyembuhkan penyakit ini. Mungkin karena derita yang kita alami secara cepat, tangan kaki kita dan pikiran kita akan melonjak untuk menemui orang yang dapat menyembuhkan penyakit kita dengan harapan penyakit kita itu sembuh. Karena dalam beberapa kali dalam Injil-Injil sinoptik juga dikatakan bahwa Yesus melakukan pengusiran setan, serta Yesus mengatakan bahwa pengusiran roh setan itu terjadi karena kuasa Allah. Karena keseluruhan peristiwa ini terpusat pada dunia roh-roh, maka wajarlah untuk melihat Roh Kudus itu sebagai kekuatan untuk mengusir roh jahat. Namun Bapak Ibu, berbeda dengan pandangan para ahli Taurat yang mengatakan bahwa Yesus kerasukan roh jahat atau disebut Beelzebul. Dan dengan membunuh setan, ia mengusir setan. Kabar tuduhan inilah yang sampai kepada keluarga Yesus. Lalu mereka datang untuk menjumpainya dan membawanya pulang. Maria, yaitu ibunya Yesus, beserta saudara-saudaranya yang lain, panik, khawatir, dan mengatakan dia sudah tidak berkuasa. Dan karena mereka panik atau khawatir tadi, karena perbuatan Yesus menentang arus pemerintahan agama pada saat itu, terutama hubungan Yesus dengan tokoh agama Yahudi yang sedang pedang pada saat itu, yang dimana mereka berusaha untuk menangkap hingga berusaha untuk membunuh Yesus, sehingga ada dakwaan atau fitnah tentang bagaimana Yesus melakukan mujizat. Dia dikatakan telah kerasukan Beelzebul dan melakukan penyembuhan yang bekerja sama dengan pembunuh setan atau roh jahat. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita terima tidak ada fitnah atau tuduhan yang tidak benar terhadap kita datang? Mungkin kita langsung secara arogan, marah, menentang hal yang demikian, bahkan akan menyerang balik dan minta penggantian dan klarifikasi hingga ke ujung pengadilan pun saya siap. Begitu kan Bapak Ibu, bila kita diberi Tuhan. Tetapi Yesus dengan tenang menanggapi hal yang demikian, dengan mengajar untuk membuka pikiran dengan menggunakan beberapa perumpamaan, seperti yang dikatakan pada ayat 23 sampai 27. Dapat kita lihat, berkata kepada mereka dari perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga
Demikian juga lah iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahan. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak didatangi dahulu orang yang kuat itu, sehingga ia dapat memperoleh rumahnya dan harta benda yang ada di rumah orang tua tersebut. Namun Yesus mempertegas argumennya yang mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat mereka percaya. Tetapi respon yang kedua, yaitu bahwa hujat terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni. Hujat terhadap Roh Kudus berlawanan dengan hujat terhadap Sang Anak. Perkataan bahwa Yesus telah kerasukan Beelzebul merupakan penghinaan langsung terhadap Roh Kudus. Hal inilah yang tidak akan mendapat ampun selama-lamanya. Tema pada minggu ini mengatakan bahwa melihat dengan benar, yang dimana berdasarkan bacaan dikatakan mereka menganggap bahwa Roh Kudus itu adalah penjahat. Mereka tidak dapat membedakan roh setan dengan Roh Kudus, sehingga mereka tidak dapat menerima Roh Kudus itu melalui Mesias, yaitu Yesus sebagai juru selamat. Maka sama halnya dengan yang dilakukan oleh orang tua Yesus beserta saudaranya ketika tiba di rumah itu untuk berkata di luar serta menyuruh orang untuk membelinya. Mengapa orang tua Yesus bersama saudaranya? Karena mereka tidak melihat dengan iman bahwa pelayanan yang dilakukan oleh Yesus itu adalah utusan Allah. Dia tidak yakin anak itu mati dan dibunuh oleh orang Yahudi. Dan mereka berkata, lihat ibumu dan saudara-saudaramu berada di luar dan mencari engkau. Tapi Yesus tidak langsung keluar untuk menemuinya, dan bahkan balik bertanya dan memberi suatu pengajaran. Siapa ibuku dan siapa saudara-saudara? Dapat kita lihat bahwa ibu bahwa memberi pengajaran terlebih dahulu yang mengatakan siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah ibumu dan saudara-saudara. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, dalam konteks nats ini bukan dalam artian Yesus tidak menghargai orang tuanya. Maka terjadi tadi, siapa ibumu dan siapa saudara-saudara? Kita jangan selalu mengartikan Bapak Ibu. Kita tetap berpatokan pada bentuk yang kelima, hormatilah orang tuamu. Dalam konteks ini, Yesus ingin memberi persaudaraan keluarga yang lebih luas, yang baru dan sejati, yang selalu mendahulukan kehendak Allah. Seperti pada Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Yang dimana kita harus lebih dahulukan kerajaan Allah daripada kita sendiri, dan harus memprioritaskannya. Bukan seperti saat ini banyak orang yang lebih disibukkan dengan pekerjaan atau kesibukan lainnya hingga menemui kesekian kali. Padahal kita tidak sadar anugerah yang ada pada kita itu adalah pemberian Allah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, berdasarkan nats ini kita diajak untuk senantiasa melihat terlebih dahulu dengan iman. Agar kita tidak mudah membuat suatu perantaraan atau penilaian yang mengkelirukan yang salah. Dan kita dihimbau agar tidak meniru seperti yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, yaitu menghujat Roh Kudus. Mereka menyamakan kuasa Allah dengan kuasa setan. Berdasarkan inilah kita diajak harus dapat membedakan. Inilah suatu penyangkalan total yang dosanya tidak dapat
yang paling terakhir sekali lagi, seorang bersaudara tidak hanya dipikat oleh daging dan darah. Nah, Bapak Ibu, saya buat gambaran atau contoh simpelnya karena saya orang Batak, Bapak Ibu orang Jawa dan suku Jawa, mungkin kata kita berbeda. Tetapi berdasarkan hasil dan pengalaman Yesus selama di Yahudi Galilea, dia tidak akan membedakan. Harus sama karena kita itu sama di hadapan Allah. Tidak hanya suku atau marga yang sama menjadi saudara kita. Jika Bapak Ibu merantau ke tanah orang, mungkin hal itu juga yang akan menjadi saudara kita. Tidak hanya keluarga kita yang ada di kampung halaman yang menjadi saudara kita. Bukankah demikian, Bapak Ibu? Maka dari itu, marilah kita meneladani Tuhan Yesus meskipun dalam hidup ini banyak penolakan, tantangan seperti yang dialami oleh Yesus. Kita dapat menjadi saksi kerajaan di dunia. Maka dari itu ada 3 poin yang harus kita ingat berdasarkan hal ini. Yang pertama, melihat terlebih dahulu dengan iman. Yang kedua, jangan menghujat Roh Kudus. Dan yang terakhir, bersaudara tidak hanya dipikat oleh darah dan darah. Kiranya saudara-saudara semua kita dapat menjadi